Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadila Amila Putri dengan NIM 22234046 dari Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang seleksi bahan pustaka dalam rangka melengkapi ujian akhir semester mata kuliah manajemen koleksi dengan dosen pengampu Ibu Gustina Erlianti, S.Pum MIP. Nah, pertama yaitu definisi seleksi bahan pustaka. Seleksi bahan pustaka adalah satu dari banyak kegiatan yang berhubungan dengan kualitas pengembangan koleksi dalam suatu perpustakaan. Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, menjelaskan bahwa koleksi perpustakaan harus diseleksi, dilayangkan, disimpan, dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pemustaka dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, dalam melakukan seleksi bahan pustaka, ada beberapa tahapan yang harus kita lakukan. Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan koleksi dalam hal subjek dan jenis materi yang spesifik. Yang kedua, melakukan penentuan berapa banyak dana yang tersedia. Kemudian yang ketiga, mengalokasikan sejumlah dana tertentu untuk setiap kategori subjek. Yang keempat, mengembangkan rencana untuk mengidentifikasi potensi materi yang bermanfaat untuk diperoleh. Yang terakhir yaitu melakukan penelusuran untuk materi-materi yang diinginkan. Nah, jadi dalam melakukan seleksi bahan pustaka, kita harus mengikuti 5 tahapan seleksi bahan pustaka ini. Nah, dalam melakukan seleksi bahan pustaka, ada beberapa pihak yang berwenang untuk melakukan seleksi bahan pustaka tersebut. Yang pertama, di perpustakaan sekolah. Pihak yang berwenang atau yang dapat melakukan seleksi bahan pustaka di perpustakaan sekolah yaitu kepala sekolah dan juga guru yang ada di sekolah tersebut. Kemudian yang kedua, perpustakaan umum. Pihak yang dapat melakukan seleksi bahan pustaka di perpustakaan umum yaitu dewan penasihat atau penyantun. Kemudian yang ketiga ada perpustakaan perguruan tinggi. Nah, di perpustakaan perguruan tinggi ini yang berhak untuk melakukan seleksi bahan pustaka yaitu pimpinan universitas, pimpinan fakultas, dosen, dan juga pustakawan yang ada di perguruan tinggi tersebut. Kemudian yang terakhir ada perpustakaan khusus. Di perpustakaan khusus ini yang berwenang dan berhak untuk melakukan seleksi bahan pustaka yaitu pimpinan institusi. Jadi di setiap jenis perpustakaan ada pihak yang berwenang untuk melakukan seleksi bahan pustaka. Kemudian dalam melakukan seleksi bahan pustaka ada beberapa persyaratan seorang pustakawan yang harus diikuti. Yang pertama, seorang pustakawan harus memahami kebijakan pengembangan koleksi. Kemudian, yang kedua, seorang pustakawan harus dapat bekerja sama dengan pustakawan lain, dengan staf mengajar, dan juga dengan unsur pimpinan toko buku dan penerbit. Yang ketiga, seorang pustakawan harus memahami program lembaga yang sedang dilaksanakan dan cenderung tank. Yang keempat, seorang pustakawan harus dapat menggunakan alat bantu seleksi. Kemudian yang kelima, seorang pustakawan harus dapat menggunakan sarana pendukung seperti komputer, internet, fax, telepon, dan sebagainya. Yang terakhir, yaitu seorang pustakawan harus bisa memahami dan mengikuti peraturan yang berkaitan dengan pembelian buku. Nah, pustakawan jika ingin melakukan penyeleksian bahan pustaka harus mengikuti 6 persyaratan yang telah ditentukan. Nah, kemudian prinsip seleksi bahan pustaka. Yang pertama, memperoleh dan menyediakan bahan pustaka yang diperlukan dalam menunjang sistem yang ada di lembaganya. Yang kedua, memperoleh dan menyediakan bahan pustaka yang diinginkan dan dibutuhkan oleh pengguna.
Yang ketiga, memperoleh dan menyediakan bahan pustaka yang berisi bahan hiburan dan rekreasi. Dan yang terakhir, mengawetkan bahan pustaka penting yang menggambarkan perkembangan lembaga itu. Kemudian, selanjutnya alat bantu seleksi bahan pustaka. Nah, apa sih guna atau tujuan penggunaan alat bantu seleksi bahan pustaka? Nah, tujuan yang pertama, penggunaan alat bantu seleksi bahan pustaka yaitu untuk memudahkan pemilihan bahan pustaka yang digunakan. Kemudian, yang kedua, sebagai alat verifikasi dan identifikasi. Ada 8 alat bantu seleksi bahan pustaka. Yang pertama, sumber informasi buku-buku yang diterbitkan. Yang kedua, ada katalog, brosur, dan lembar promosi. Yang ketiga, tinjauan buku-buku tertentu. Yang keempat, bibliografi nasional. Yang kelima, buku-buku terbaik, daftar yang direkomendasikan, dan koleksi inti. Yang keenam, pangkalan data online. Yang ketujuh, bibliografi subjek. Dan yang terakhir yaitu daftar tambahan koleksi. Nah, sekian presentasi dari saya mengenai seleksi bahan pustaka. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.